semuanya, jadi kali ini Lokal Perspektif kedatangan salah satu narasumber terbaik kita, muda, berprestasi, ganteng juga. Dia adalah, ayo siapa namanya? Karmeta. Karmeta. Panggilannya Karmet. Jadi Kak Karmet ini, kalau boleh tahu sedikit dulu nih sebelum kita bahas-bahas yang lain. Kemarin alma maternya dari mana, ayo? Alma mater dari S1-nya BINUS, terus sekarang lagi ngejalanin S2 juga di UNUR. Oh, di UNUR. Iya. Berarti S1-nya pas satu alma mater. Oh iya, betul. Kemarin angkatan berapa berarti yang di BINUS? 2016, berarti kalau 2016 itu lulusnya berarti ya? Oh iya, aku juga berarti sama banget kita. Iya. Cuman aku kemarin jurusan perhotelan. Oke. Kalau Karmet jurusan IT. IT. Kalau kita nggak pernah ketemu ya? Kita pernah ketemu pas di kamu uji makanan gitu. Oh iya, kalau ke kampus Anggrek ya, Iya, kampus itu. Oh iya, betul. Oh iya ketika kan? itu aku sangat buruk karena pakai baju chef atribut lengkap ya waktu itu ya. Kemarin waktu di BINUS aktif berorganisasi juga kah? Oh, aktif banget sih, jadi sibuk juga di sana. Aku enggak soalnya. Tapi aktif organisasinya paling ada radio kampus, terus juga ada kerohanian, maksudnya rohani sesama agama Hindu gitu. Jadi kita ngerangkul KMH ya? Iya, KMH. Kita ngerangkul orang-orang yang seagama, apalagi dominasi dari Bali gitu. Ya. Soalnya kalau kampusnya Karmet kan lebih banyak deh orang daripada aku. Iya sih, soalnya kan BINUS cabangnya banyak ya. Kita juga susah ngerangkul kan, ada yang di Alam Sutra, terus ada juga yang di internasionalnya kan, gitu kan. Jadi ya agak susah aja sih untuk komunikasinya gitu. Karena kita awal-awal kan, artinya pada saat FEP kan semua diajakin kan, diperkenalkan sama organisasi gitu. Soalnya kalau di kampus aku berarti emang kayak KMH cuma center di sana aja ya. Iya, jadi dari semua yang kayak dari tempat aku berarti harus ke tempat Anggrek dulu kayaknya ya kegiatan. Karena banyak sih mahasiswa di sana kan dan mulainya di sana kayak gitu. Terus kalau sekarang udah berapa lama nih lagi S2-nya? Sekarang tahun kedua berarti mau ini sekarang nyusun gitu. Oh, udah mau beres dong, asik. Doakan saja. Udah mau beres. Terus yang di UNUD sekarang ngambil jurusan apa? Manajemen. Iya. Kok jadi? Iya, jadi ini ya artinya biar sama-sama bisa banyak ini banyak ilmu, kita juga bisa manfaatin ke bisnis, apalagi sekarang kan zamannya juga digital plus bisnis itu harus di-combine ya. Jadi senang aja sih sama bisnis. Tapi bisnis itu lebih ke hobi ya, artinya otodidak belajarnya di awal. Karena kan, hobinya menarik sekali. Jadi senang aja gitu dari awal memang ya dari SMA sih dulu nyoba-nyoba sesuatu, nyoba usaha apa macam-macam, tumbuhlah rasa suka dan itu. Jadi survive di sana. Wah, menarik ya kalau misalkan hobinya berbisnis ya. Betulan menghasilkan uang sekali hobinya. Terus berarti kita membahas soal hobinya Kak Karmet nih sekarang di Lokal Perspektif kali ini. Aku kalau nggak salah awal-awal tahu bisnisnya itu yang tiket pesawatnya.com. Betul? Betul. Bisa diceritain sedikit mungkin kenapa bermulanya si tiket pesawatnya.com ini? Oke, jadi dari awal mau kuliah tuh ceritanya. Jadi awal kuliah kan karena aku merantau juga keluar dari carilah informasi di mana sih beli tiket, dan pada saat itu aku orangnya ya ingin belajar gitu loh, maksudnya nggak haruslah ke agen atau gimana, pengen nyari sendiri gitu kan, siapa tahu ada yang lebih murah gitu kan, biasa otak bisnis gitu kan. Jadi cari-cari ternyata kok sedikit banget yang artinya menginformasikan masalah penjualan tiket, dan itu pun juga kalau dapat kita harus daftar member dan segala macamnya. Jadi dari sana sih niat untuk memanfaatkan itu, artinya ada peluang di sana. Ada opportunity-nya muncul ya. Betul. Ya. Jadi memang ada peluang di sana, cobalah ikut-ikut, terus coba tawarin ke teman-teman SMA, teman-teman kampus, ya lumayan sih dari sana sih, gitu. Jadi dimulainya awal mungkin 2012-an itu. 2012 ya. Coba-coba. Justru malah mulainya lebih awal daripada masuk kampusnya ya. Iya, karena persiapan ya berbarengan juga sih pada saat itu gitu. Karena biasanya kan kalau orang-orang justru bisnisnya establish setelah dari uninya itu sendiri, kayak kita dipelajarin dulu teorinya, belum nanti diimplementasikan di bisnisnya itu sendiri. Justru kalau ini enggak. Ini enggak, kita belajar sama berbisnis sudah langsung aja terjun gitu, nggak usah banyak mikir gitu, belajar aja. Tapi emang awalnya
ya kita nggak ekspektasi besar ya, karena kan ya udah jalan aja, paling memanfaatkan mungkin buat tambahan-tambahan aja gitu sih. Berarti awal sendiri sebelum tiketpesawatnya.com ini ada websitenya semua itu penjualannya seperti apa? Penjualannya ya kita dari mulut ke mulut, terus dari ya langsung minta informasi via chat gitu aja sih sama teman-teman gitu. Jadi ya sederhana banget. Berarti sendiri Mas yang handle Iya, sendiri sendiri awalnya. Terus di perkuliahan juga sempet sih hire teman-teman buat ikut bantu bantuin gitu. Jadi ya kita nanti kasih gaji itu per jam gitu. Dia mungkin kampusnya siang, nanti malamnya dia bisa kerja kayak gitu. Jadi memanfaatkan juga, sekalian juga ngasih peluang gitu buat teman-teman gitu. Berarti malahan mereka juga mau dipekerjakan per jam-jaman Iya, artinya ada yang karena anak-anak kos kan ya. Kos iya. Kan juga butuh tambahan kan. Tapi itu teman-teman yang di hire sendiri emang backgroundnya sama kah, yang orang-orang IT juga yang ngerti atau? Karena ikut organisasi kan banyak ketemu orang, jadi macam-macam ya, nggak hanya dari satu jurusan gitu, jadi berbagai macam sih, nggak cuma IT gitu. Berarti yang akrab-akrab yang bisa reliable lah kalau misalnya ngajak-ngajakin bisnis ya. Jadi teman-teman juga udah pada tahu kan, oh si Karmet nih lagi bisnis tiket nih gitu kan, terus coba nawarin mau nggak lu join gitu kan, ya udah mau, ya oke, kita buat jadwal gitu. Paling gede handle pernah nggak ada bookingan yang kayak bulk bookingan gitu, grup gitu mungkin? Itu dulu pernah tuh momennya ketika lagi kuliah ya, zamannya itu sempat ada kerjasama juga, ini opportunity dari teman juga di Bandung. Itu dia mau ke luar negeri, ke Singapura apa kemana kalau nggak salah, itu lumayan tuh 35 orang, itu masih baru udah lumayan kan. Jadi bela-belain ke Bandung, penawaran dan segala macamnya, akhirnya deal juga di sana. Jadi itu momen pertama, dipercaya loh gitu loh. Jadi itu udah kebentuk brandingnya, mereknya udah kebentuk, dikenal semua orang karena teman-teman dulu kan. Terus teman refer ke kampusnya, ini loh ada jasa tiket dan segala macamnya gitu, masih harga bagus ya, mereka deal gitu sih. Prosesnya sendiri berapa lama tuh? Kayak dari awal banget buka yang 2012 itu sampai akhirnya benar-benar sudah ada brand image yang terkenal di audiens itu istilahnya. Oke, jadi kalau dari antar teman-teman itu 2012 ke 2015 itu udah cukup pada tahu ya. Tapi kalau untuk nasional itu mulai 2016 booming. Iya, jadi booming banget karena mungkin ada produk yang bagus juga yang kita juga bisa jual, dan lumayan juga di situ sih lagi hitsnya gitu. Terus sekarang gimana kabar tiketpesawatnya.com? Kalau sekarang ya pandemi, kita off dulu gitu. Ya, udah berapa lama nih berarti off nih? Berapa lama sih, mungkin dari pertengahan Maret ya. Padahal Maret awal tuh masih ada penjualan bagus lah artinya, karena memang sudah ancang-ancang juga karena pandemi pasti akan dibatasi penerbangan dan lain-lain. Jadi untuk sementara sih kita tetap open, tapi dibatasi waktu kerjanya. Jadi beberapa orang sih masih sekarang, apalagi sekarang sudah new normal, orang-orang tuh sudah mulai tanya-tanya informasi, bahkan ada penjualan sudah mulai di Juni ini. Di Juni ini udah mulai ya? Iya gitu. Terus kemarin dari awal tim berberapa? Awalnya dari tahun berapa dulu nih? Dari 2012 deh, selain sendiri kan solo fighter nih awal-awal kan? Iya. Dari 2012 awalnya mungkin sama teman itu 2 orang dulu, ada yang shift pagi sama shift malam gitu. Ya kan harus 24 jam ya? Enggak sih, maksudnya pada awal itu enggak 24 jam banget ya. Jadi kita paling sampai ya udah sampai jam 10 jam 11 melayaninya gitu. Cukup itu aja sih. Karena memang awalnya kan ya masih sederhana banget. Ya memang sih ada yang sampai malam nanya, masih ada juga. Tapi cukup itu dulu sih karena kemampuan juga kan kayak gitu. Terus beranjak ke 2016 itu coba buka ini sih kantor gitu ya. Awalnya join dulu sama orang tua gitu, karena orang tua juga di pariwisata, join kantor dulu, baru nanti 2017 bangun PT. Nah di situ sudah mulai banyak karyawannya di PT itu sampai 10 orang gitu. Lumayan. PT ya lumayan. Iya, jadi karena kan PT itu ya harus ada inilah struktur organisasi dan macamnya gitu kan. Akhirnya karena kebutuhan dan memang pada posisinya bagus juga, ya hire deh beberapa orang gitu.
Berarti untuk awalnya berarti emang sudah ada background di pariwisata itu sendiri? Enggak sih. Jadi awalnya cuman iseng, nggak mungkin dong. Ngeliat opportunity yang tadi. Opportunity sih, peluang, ngelihat, terus coba tetap jualan di saat juga kuliah sibuk gitu kan. Kenapa bisa mikir untuk maintain itu semua? Maksudnya kan udah pasti kan kita ada skripsian dan kita tahu ini sangat susah dicari orang-orang dosennya kan. Gitu. Jadi strategi lagi sih, balik lagi ya. Kita juga punya target pada saat kuliah. Jadi pas waktu itu aku punya target gimana ya caranya supaya aktif organisasi, bisnis tetap jalan, terus juga ya kuliah juga tetap lancar gitu ya. Jadi ya pada saat lagi organisasi kan sibuk tuh, makanya perlu yang namanya bantuan orang. Nah akhirnya hire orang. Jadi manajemennya aja sih. Jadi kalau misalnya akunya lagi sibuk, ya kita oper ke orang, jadi bisnisnya tetap sustainable lah, jalan gitu loh, operasionalnya gitu. Jadi ya itulah kita bagusnya punya tim ya. Ya soalnya kan kadang-kadang masih ada situasi yang orang-orang kayak nggak berani handover karena kayak takut bisa nggak nih orang nih, gitu ya, ada segala macamnya. Tapi ya kita harus juga bisa berbagi rezeki juga sih sama yang lain gitu kan. Bahkan kalau kita berbagi rezeki itu, rezeki kita bisa tambah gitu kan. Berarti sekarang office tutup sampai saat ini? Office itu masih tetap jalan normal, selama pandemi juga dari Maret itu tetap buka. Sempat juga kerja di rumah beberapa hari, terus buka lagi gitu, karena kan masih melihat situasi ya gitu. Jadi ya seperti itulah, tapi sekarang dibatasi, yang biasanya operasional dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, sekarang jam 7 sampai jam 4 sore gitu aja sih. Tapi secara cash flow gimana? Kalau cash flow ya otomatis ya menurun drastis ya, artinya karena bahkan Mei itu sedikit banget penjualannya gitu ya. Mungkin kalau dipersentasekan bisa jadi itu 1-10% ya, artinya jauh banget turun kan. Iya, karena kan penerbangan dilarang, gimana orang rencana terbang itu pun kita malah capek di ngurusin refundnya malah. Jadi ada tanggung jawab setelah itu. Jadi kita nggak bisa off, benar-benar off. Jadi ya tanggung jawab, karena kan setelah pembelian itu mereka ngurus refundnya ke kita gitu. Jadi kita ya harus tanggung jawab, di mana kita juga tidak ada pemasukan, tapi kita tetap operasional jalan gitu. Itu berat sekali. Berarti itu sebenarnya untuk so far untuk dari fund dan lain-lain itu aman semua ya, ada lah dana untuk melakukan itu semua. Dana kan kita offer dari maskapai ya, jadi kita menunggu dari maskapai cair, baru kita transferkan ke ini customer, seperti itu sih. Cuma memang prosesnya agak lama. Agak lama ya. Iya betul. Iya. Terus kalau misalkan planning untuk reopening lagi nih, maksudnya opening yang benar-benar kayak operational hours-nya kita normalkan lagi, kapan kira-kira? Melihat ini ya keadaan juga, sekarang kan baru new normal, baru buka, baru orang juga pada tahu kalau udah bisa terbang walaupun dengan syarat-syarat tertentu. Jadi melihat ini aja sih penjualannya juga sih, kalau memang sudah mulai mungkin jam malam itu udah banyak yang cari tiket lagi, ya kita bakal open sepenuhnya, tapi masih belum tahu ya kepastiannya kapan, karena kita masih wait and see dulu gitu. Kalau so far sampai sekarang anak-anak berarti nggak ada yang kena layoff kan ya? Maksudnya sejauh ini tidak ada gitu. Semua anak-anak berarti pengertian lah ya, maksudnya dalam beberapa bulan ini mereka akan dibayar mungkin gajinya sekian persen daripada normal gitu. Soalnya beberapa departemen, beberapa bisnis ada yang sampai harus layoff orang, ada yang sampai benar-benar bangkrut benar-benar. Karena kan nggak pemasukannya full, nggak ada kan gitu. Makanya gitu. Paling nggak sekarang bertahan kan, paling kita kan survival mode aja nih sampai saat ini kan. Terus kalau misalkan plan lainnya, mungkin ada bisnis-bisnis yang akan digeluti? 3 tahun lalu mulai bisnis baru, itu distribusi pulsa ya. Jadi untuk mendukung penjual-penjual pulsa yang ada di counter, warung dan rumah-rumah dan lainnya, itu yang biasa dinamakan server pulsa gitu. Jadi dari 3 tahun yang lalu itu buka bisnis baru istilahnya. Jadi sudah sejauh ini bisnisnya terus berkembang. Jadi bisa saling backup sih juga ya, satu sama lain kayak gitu. Itu kayak gimana model bisnisnya itu sendiri? Model bisnisnya seperti B2B. B2B. Ya, bisnis ke bisnis. Jadi distributor lah intinya. Kita punya
produk ya mendistribusikan ke agen-agen, mereka menjualkan produk kita gitu. Jadi kita meng-offer harga dan kualitas layanan yang baik sih. Kalau Rainsya sendiri sekarang udah sampai kemana? Di Denpasar aja kah atau? Kita nasional, Indonesia. Sudah nasional. Wow. Iya, jadi dari Papua membernya sudah ada sampai Medan. Oh iya? Iya, kita macam-macam membernya. Jadi karena memang start awal itu kita nggak hanya di Bali, nasional, karena online kan maksudnya pakai aplikasi, ada aplikasinya juga, ada website dan lain-lain. Itu kita bisa ngejangkau market seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi nggak hanya di Bali, tapi memang si start awal mungkin menawarkan ke warung kotak di Bali gitu kan. Tapi karena sekarang sistemnya sudah pakai aplikasi online segala macamnya, kita bisa jangkau seluruh Indonesia gitu. Soalnya kan kalau misalkan sampai saat ini kan teman-teman mungkin udah banyak pada beli pulsa pakai mobile, banking dan lain-lain gitu. Gimana caranya nge-convince kalau misalkan agen pulsa ini masih akan eksis? Oke, jadi sekarang? Indonesia itu kan luas banget ya. Indonesia itu penduduknya beratus juta gitu kan, banyak banget. Jadi nggak semua paham artinya untuk langsung beli di ATM atau langsung beli di aplikasi tertentu gitu kan. Mereka yang masih biasa-biasa untuk belanja ke counter atau ke warung, mereka masih melakukan seperti itu. Nah, tapi memang ada jangka waktu yang memang mungkin bisnis ini sampai kapan itu kita belum tahu. Tapi ya kita akan terus berinovasi untuk melayani itu gitu. Karena ya tergantung si perilaku konsumen ya. Ada yang ribet, males pakai aplikasi, mending ke warung aja belanja gitu kan, mungkin atau ibu-ibu mungkin segmennya ya, tapi berbagai macam sih segmennya, nggak hanya orang tua tapi anak-anak juga senang gitu belanja. Karena mungkin kalau anak-anak juga belum ngerti kali ya untuk menggunakan mobile banking dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau kayak kita ini yang paham sama-sama melek gitu sama teknologi, ngapain sih susah-susah beli ke counter? Berarti kan bukan kita marketnya, berarti ya tinggal cari yang market yang sesuainya aja. Betul, kayak gitu. Upcoming bisnis lagi selain ini, berarti si agen ini apa namanya? Carvelo namanya. Carvelo Pulsa. Carvelo. Iya. Carvelo ini dia jadi anak perusahaannya si tiket pesawat. Iya, masuk satu PT dengan. Satu PT. Itu sudah officially sudah jadi PT ya? Iya, betul. Ada lagi mungkin adik-adik yang lain, adik-adik perusahaan yang lain? Mungkin belum ya saat ini karena masih fokus ke pengembangan Carvelo ini, karena Carvelo ini juga luar biasa sih, bisa dikembangkan besar banget gitu. Lihat opportunity. Ngeliatin orang-orang yang kayak nggak fokus ke tren-tren marketing kayak Kak Carmen sendiri gitu loh, maksudnya kayak kan berarti kalau kayak gini kan sebenarnya populasi Indonesia sebenarnya kan banyak nih marketnya segitu tuh, tapi karena mungkin kalau misalkan perspektifku ya, kalau misalkan kita tuh pasti kayak sudahlah, maksudnya kayak nggak up to date bisnis jadi agen pulsa dan lain-lainnya gitu. Tapi sedangkan Kak Carmen sendiri malah masuk ke situ gitu kan. Udah interesting karena nggak banyak orang yang nge-highlight soal itu. Iya, betul sekali. Malah di sana sekarang pandemi malah naik bisnisnya. Oh iya? Iya, aneh kan? Karena itu kebutuhan pokok gitu loh. Maksudnya orang walaupun ya sekarang apalagi kerja dari rumah, perlu internet, orang murid-murid juga di rumah kan, mereka belajar dari internet. Kalau sudah selesai belajar mainnya online. Kuota lagi ya. Jadi pulsa juga jadinya. Pokok gitu. Apalagi aku mau nanya apa lagi ya? Soalnya kayak kalau in context of business, jujur aku nggak tahu justru yang si Carvelo ini ya. Aku justru karena tim research kita tuh lebih highlight ke tiketpesawatnya.com karena namanya Kak Carmen itu mencuat dari si tiketpesawatnya.com ini. Gitu. Makanya ada si muncul Carvelo. Aku juga surprise kayak bener juga ya, kok kita nggak kepikiran sampai situ. Katanya aku tanya, adakah lagi mau yang dikembangkan lagi nih? Kalau misalkan Carvelo kan kelihatan ya, maksudnya masih ongoing, karena baru 3 tahun ya kalau nggak salah ya, baru 3 tahun, jadi masih ada nih kayak progres yang harus dilakukan. Kalau si tiketpesawatnya.com ini produknya apa lagi selain tiket pesawat? Selain tiket pesawat, kita biasa kerjasama juga sama penyedia layanan wifi untuk ke luar negeri, terus juga jual produk-produk tour juga ada, kita kerjasama juga gitu. Jadi di luar dari tiket itu ada juga yang membutuhkan seperti itu. Jadi segmennya ya activity, terus juga tour, terus juga jasa untuk layanan seperti sewa wifi ke luar negeri juga menyediakan. Tapi itu sampingan istilahnya, tapi core-nya adalah di tiket gitu. Akan expand lagi mungkin kayak
website-website yang lain kan ada tuh si kompetitornya Iya kompetitornya. Tapi kalau keunikannya sih karena ini ya pelayanan langsung dan berbasis online, mungkin di sana sih kalau expandnya kita lihat saja sih nanti ya, karena belum tahu pasti mau kemana, apalagi saat pandemi ini kita benar-benar survive banget. Tapi proyeksinya ke depan masih ada marketnya untuk yang namanya membeli langsung gitu ya, artinya walaupun nggak tatap muka tapi belinya langsung lewat online. Karena ada yang loyal, maksudnya mereka walaupun tahu website yang namanya kompetitor, tapi mereka tetap stay untuk membeli ulang, membeli kembali gitu. Jadi mungkin karena mereka sudah nyaman dengan customer service-nya atau misalnya layanan dari tiket pesawatnya, mereka sudah senang. Mungkin yang lain-lainnya juga mereka sudah ketahui, mereka balik lagi beli gitu. Jadi masih ada ya porsi kue marketnya lah gitu istilahnya gitu. Berarti asik nih kalau misalkan anggap aja new normal udah officially launch ya sekarang. Berarti sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, September mungkin udah amin-amin beres ya dari corona ini ya. Berarti semuanya bakal melonjak lagi tuh berarti ya. Iya, karena sekarang kan, aja kalau orang sekarang dikiranya normal kan dikira normal banget ya. Itu di Bali udah rame banget orang ke tempat wisata. Nah, ibaratnya orang ditahan-tahan liburan ke luar negeri, tapi jadi, pas dibuka, makanya. Jadi kayak bom waktu gitu ya. Berarti harus dipersiapkan dari sekarang tuh yang kayak gitu ya. Juga. Jadi kita sekarang paling edukasi tentang persyaratan terbang, persyaratan antisipasi untuk jaga kesehatan segala macamnya. Paling edukasi aja sih, artinya untuk mengingatkan tiket pesawatnya tuh masih ada gitu loh, biar nggak off banget gitu. So far sampai saat ini gimana caranya remind kalau misalkan si tiket pesawatnya ini masih ada? Paling dari sosial media aja sih, sering-sering update gitu. Cuman biar ada aktivitas saja, engage sama customer gitu ya. Iya, jadi mereka juga bisa komentar, bisa tanya jawab juga di sana kan gitu. Asik nih. Aku sangat menantikan untuk liburan, jadi akan beli tiket-tiket yang lainnya karena jiwa ini sudah merontak. Orang udah ditahan-tahan banget kan, orang juga suntuk banget di rumah. Iya, makanya banyak banget. Soal teman-teman aku pun juga gitu, kayak pada mendelay kayak ada yang ulang tahunan jadi harus dipospon padahal anaknya baru first birthday yang harusnya terbang kemana kayak gitu. Pasti ntar jiwa-jiwa seperti itu tuh yang akan melonjak beli tiket pesawat langsung. Apalagi itu biasanya ibu-ibu tuh ini banget sih, cari informasi banget karena kita ya marketnya banyak ibu-ibu loh. Artinya mereka berencana untuk liburan bersama keluarga. Wanita sih lebih dominan ya. Jadi mereka senang banget nyari informasi gitu. Ibaratnya kayak wanita ya suka banget kepo gitu kan. Gitu kan. Nawarin ke suaminya, Mas ini ada tiket murah nih mau nggak gitu ya. Biasanya eksekusi wanita yang benar-benar ayo beli dong kayak gitu. Jadi di sana sih keunikannya juga gitu. Kalau boleh tahu umur berapa sekarang? Sekarang umur 26. Kalau Kakak sendiri nih di usia 26 tahun sekarang, apa pesannya untuk anak-anak, bukan anak-anak muda ya, kalau kita sudah lewat ya masanya, maksudnya lebih muda dari kita gitu. Iya, lebih muda dari kita ya. Kalau kan itu 2012 berarti pas baru awal-awal kuliah kan. Anak-anak siapa tahu yang sekarang graduate 2020 ini biar mereka nggak sedih-sedih banget lah karena mereka kan lulusnya di rumah gitu kan. Bisa memberikan kesan-kesan apa gitu, misalnya kayak inspirative quotes or something. Jadi pesan-pesannya sih kalian tetap ini aja ya, belajar ya, melihat peluang juga karena kalau kalian sering latih diri untuk menghadapi masalah terus juga melakukan hal-hal baru gitu ya, otomatis sih kita juga ngelihat ini peluang loh, ini bisa kita coba loh. Jadi kalau bagi yang ingin mencoba itu jangan terlalu banyak mikir dari awal karena banyak orang itu masa sih bagus, ntar gimana, di situ kelemahan orang-orang rata-rata yang memang susah untuk mencoba hal baru gitu. Jadi pesannya sih kalian harus terus belajar, harus nyoba pengalaman baru, jangan diam-diam aja gitu kan. Pokoknya sekarang ini banyak banget, apalagi online ini luar biasa ya. Kita juga belajar bisa dari berbagai macam ya media, apalagi ada YouTube, terus ada juga ada media-media pembelajaran lainnya.
gampang banget sekarang kalau mau curi ilmu atau mau nyari ilmu gitu lah istilahnya, tinggal praktekkan aja, praktek udah gitu aja, cari masalahnya, cari solusinya, udah kita terus berkembang gitu sih. Iya, soalnya beberapa orang kan pada yang takut gagal gitu. Gagal itu malah pasti, gagal itu harus kita lewatin loh, jangan kita hindari. Gagal harus dilewati. Iya. Gagal itu pasti, bukan harus dihindari atau gimana, tapi gagal itu memang pasti. Kita harus coba kegagalan sebanyak mungkin sehingga kita bisa menghindari atau misalnya bisa lebih gampang lah, artinya melalui. Nantinya ya. Oke deh, kayaknya ngobrol kita sudah cukup sampai di sini saja. Nanti semoga teman-teman yang lain sudah mendapatkan insight yang banyak dari Kakak Ahmed ini. Karena dari tadi panjang lebar diceritain ya, kalau sampai ada yang nggak nyantol di otak itu keterlaluan sekali. Jadi kita tutup lokal perspektif kali ini bersama Kakak Ahmed. Terima kasih banyak sudah datang ke kami. Sama-sama di studio sederhana ini. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.